sampai detik ini Mas Gibran ataupun ajudan tidak pernah. Ajudan saya satu belum pernah kenal, artinya ketemu ya hanya media, tapi salaman belum pernah. Yang jelas ini bukan, saya sudah ngomong berkali-kali, tidak ada hubungan hukum ketika ngajukan itu dengan Mas Gibran. Bahkan sumpah Quran 7 truk tidak ada. Oke ya? Iya. Oke. Terima kasih. Nah kalau gugatan biasa tidak ada batas, Pak. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya memenuhi undangan kita. Hari ini saya sengaja mengundang untuk menyampaikan beberapa hal karena 2 atau 3 hari ini saya mendapat telepon banyak, namun tidak saya penuhi karena kesibukan saya. Wow. Ya. Mas Andong. Yang pertama kaitannya gugatan Almas kepada Mas Gibran. Hari ini sebenarnya Mas Almas saya undang, namun mungkin kesibukan karena persiapan pernikahan tidak bisa hadir. Saya kontak juga tidak nyambung, jadi mohon maaf atas ketidakhadirannya. Pada intinya gugatan itu adalah kita ajukan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban dari Mas Almas. Saya melaksanakan kewajiban dari Mas Almas. Mas Almas ingin menuntut kepada Mas Gibran ucapan terima kasih. Karena selama ini Mas Gibran itu orang baik. Ketika pilkada dulu akhirnya terpilih, orang-orang pendukungnya juga dikasih ucapan terima kasih. Lah ini Mas Almas ini kan membuka ruang yang lebar sehingga Mas Gibran bisa naik ke puncak. Tapi sampai detik ini katanya Mas Almas belum pernah mendapat ucapan terima kasih. Itulah yang menjadi rujukannya. Kalau ada yang tanya, apa ada janji? Bukan janji. Mas Gibran orang apik, ketika dulu jadi wali kota pendukungnya diucapkan terima kasih. Lah ini Pak, kepada Mas Almas kok enggak? Itu alur ceritanya. Makanya kita gugat 10 juta nanti dikasihkan ke panti asuhan, bukan untuk pengacaranya. Itu bos. Kenapa milih 10 juta Pak? Karena bisa waktu itu lebih biaya untuk saya segitu Mas. Saya orang terbuka, kalau enggak mungkin minta, kalau butuhnya 10 minta 10, kalau butuhnya 100 minta 100. Ini 10 memang. Itu Mas. Ini kan bukan prestasi. Kalau prestasi kan setahu saya, sepengetahuan saya kan harus ada perikatan atau perjanjian sebelumnya. Apakah ada nih, baik lisan atau tertulis atau keduanya? Urusan itu nanti biar hakim yang menilai. Namanya orang gugat, apapun boleh. Kalau perdebatan apakah ini memenuhi itu perdebatan hukum. Saya hanya melaksanakan tugas selaku lawyer, diminta oleh Mas Almas gugat bukan prestasi. Ya sudah saya laksanakan. Kalau tidak saya laksanakan, saya tidak mungkin dibayar nanti. Pak, kenapa melalui? Oh boleh Pak, monggo. Kenapa harus melalui jalur hukum, tidak secara langsung menghubungi Mas Gibran? Jalur hukum adalah jalur yang elegan. Kalau saya nagih, ora elegan. Kalau saya nagih lewat jenengan, ya ora pantes ngomong 10 juta. Jalur hukum lah jalur yang elegan, yang semua pihak merasa tidak merasa direndahkan. Siapa? Kan Almas merasa tidak pernah kenal sama Gibran, walaupun tahu itu Gibran wali kota. Betul. Nah, itu satu. Kedua, karena tidak kenal, kenapa harus meminta Gibran untuk berterima kasih kepada dia, walaupun dia menggugat itu bukan atas perintah dari siapapun, dari produksi pertama kali sampai mengumpulkan kepada teman-teman. Pertanyaannya luar biasa. Bagus ini. Namanya Almas itu juga manusia biasa. Pengen dipuji, pengen dikasih rasa terima kasih. Dan Bukan merasa hero ya? Bukan hero ya? bukan.
Dia manusia biasa, pengen dipuji, pengen dikasih terima kasih. Karena apapun dia punya jasa itu. Jadi terlepas kenal tidak kenal, manusia pengen juga mendapat penghormatan, penghargaan. Dan ditunggu-tunggu kok tidak ada, ya sudah, digugat saja. Kan begitu? Nggak berupaya menghubungi langsung tadi itu ya Bang, baik atau lewat sosmed yang mungkin lebih respon. Waduh, kebetulan saya, Mas Almas, tidak punya sosmed itu. Punyanya WA. Kalau WA, saya tidak punya nomornya. Ini fakta, bukan mengada-ngada. Dicek, saya tidak punya IG. Untuk kaitannya gugatan materi untuk melayangkan materi barang bukti atas dasar mengingat kan kemarin kan yang pertama sempat ditolak karena abstrak kan itu, apakah ini akan ada materi lain untuk menguatkan dalam gugatan tersebut? Kalau urusan teknis hukum nanti sidang tanggal 25 kita lihat. 15 ini lebih apa no 15 nanti kita bareng-bareng kita cek. Karena apa? Kalau nanti pertanyaan jurnal terlalu dalam ke materi, aku rasa jawab Mas. Engko ben hakim sing meneliti. Kalau isi petitum sendiri apa saja? Ya sama yang jelas, sudah tanyakan ke majelis yang mulia itu. Sama. Kan kemarin pernah saya melihat video sudah pernah disampaikan oleh Pak Bambang atau siapa ya Pak di situ. Kan itu online Mas. Pokoknya ada berapa? Ya 10 juta itu Pak. Sama kalau keterlambatan 1 juta. Nah, hanya itu. Sama terima kasih. Ya iyalah, kalau dia mengucapkan terima kasih selesai. Kita kan tidak menuntut uang Mas. Itu Pak, apakah Mas Almas tidak takut dihujat karena sebelumnya kan ngomong tidak kenal dan tidak berhubungan dengan Mas Gibran. Sekarang kan berbalik seperti itu. kalau namanya orang dihujat, dihina, disanjung itu hal lumrah. Dan itu bagi saya malah bagus, mendewasakan dia. Ini kan masih masa pertumbuhan. Kalau nanti ingin jadi orang hebat ya pernah dihujat, pernah dihina, pernah disanjung. Lah faktanya ini saja, tidak ada yang nyanjung ya dihujat tidak apa-apa kan. Nah, sudah memenangkan sesuatu. Ada dihina ya tidak apa-apa kan. Pak sebelum ini kan sudah pernah mengajukan gugatan dan sudah diproses. Kemudian ditolak karena bisa lagi. Bukan begitu, perlu saya sampaikan. Gugatan itu awalnya kita ingin gugatan yang cepat. Namanya gugatan sederhana. Kenapa demikian? Sekali lagi niat kita kan hanya mengingatkan loh. Dan saya tidak mengundang jenengan loh. Tidak. Saya tidak pernah jumpa pers loh. Nah, karena saya ingin ini, kalau pertanyaan tadi kenapa jalur hukum, inilah cara kita untuk mengingatkan. Nah, namanya gugatan sederhana kan kita butuh waktu. Ada namanya berapa? 40 hari selesai. Nah, ternyata hakim memandang ini tidak memenuhi unsur gugatan sederhana, bukan ditolak. Nah, baru kita ajukan. Kalau jenengan tidak tanya kemarin, saya juga tidak akan cerita kan. Ya ini wartawan pinter-pinter duduk ngecek nginceng ini pengadilan, aku kaget. Aduh, aku sampai diseneni sama seniornya. Ini orang buat ceritanya. Apa yang harus saya ceritakan? Oh ini tidak begitu. Pak, kenapa gugatan keluar ini menjelang pemilihan presiden pilpres ini, Pak? Ini tidak ada urusan pilpres. Urusannya kalau memang kaitannya politik, mestinya tak jelas tak undang sih no. Saya jumpa pers no. Oh, kalau ada kepentingan politik, kan begitu. Pak, kalau dari kemarin setelah bisa kemudian ini kan mengajukan iya. Ya. Terus untuk persiapan pembuktian atau saksi atau sudah disiapkan? Begini. Sidang selanjutnya? Kalau advokat itu bekerja selalu sudah menyiapkan. Kan ada penjadwalan, Mbak. Didaftarkan dulu, kemudian nanti sidang perdana, namanya mediasi, jawab jinawab, baru pembuktian. Kan begitu. Seperti kasus yang kemarin, Almas digugat berapa itu? 200. Ini baru tahap duplik. Artinya apa? Ini memang butuh tahapan. Dan kalau jenengan tidak tanya, saya tidak ada yang tahu. Jadi kalau adanya apa ada kepentingan politik? Ya enggak no.
Lainnya aku jumpa pes loh. Berarti tidak ada kaitannya sama kan pencalonan Mas Gibran dengan apa gugatan MK itu apa dianggap bermasalah oleh publik. Nah ini nggak ada kaitan untuk terkait hal itu ya. Kalau orang Indonesia itu sekitar 200 juta lebih berkomen urusan pandangan seseorang, wajar. Saya jumpa pers di sini aja, yakin enek sing seneng, enek sing pro kontra, dan lumrah negara demokrasi, Mbak. Ya toh, Mas? Ya, Mas menjadi dasar yang pertama kan etika itu kan rasa terima kasih itu dasarnya untuk mengajukan gugatan itu terhukum apa? Nah ya, hanya nah, karena sampai detik ini tidak ada ucapan terima kasih aja. Mungkin nggak artinya ada pasal yang 1365 kan? Mungkin bukan dari Mas Gibran, dari tim atau dari ajudan, belum pernah ada yang NS. Sampai detik ini Mas Gibran ataupun ajudan tidak pernah. Ajudan, saya satu belum pernah kenal. Artinya ketemu ya hanya media, tapi salaman belum pernah. Setahu saya Mas Gibran juga, Mas Almas juga enggak, tapi enggak tahu ya. Sehari-hari kan enggak sama saya, tapi dia ngomong saya enggak pernah. Enggak pernah, dia kan mahasiswa sering dulan yang tinggi, enggak mungkin lah. Mas, Kak, dengan gugatan Mas Prestasi ini kan menimbulkan apa ya istilahnya publik yang skeptis bahwa mereka ada keterkaitan antara Mas Almas dengan Mas Gibran dulu sebelum putusan MK turun. Artinya hal ini bisa dibantah atau seperti apa? Maksudnya biar, aku pertanyaannya biar untuk penak. Mungkin sebelum apa putusan MK turun itu publik seuzon gitu loh istilahnya. Ada apa-apa nih berarti ini dengan gugatan Mas Almas ini ke Mas Gibran gitu. Yang mungkin ada perjanjian tertentu atau apa sehingga putusan itu sampai ke MK. Yang jelas, itu sampai ke MK. Yang jelas ini bukan. Saya sudah ngomong berkali-kali. Tidak ada hubungan hukum ketika ngajukan itu dengan Mas Gibran. Bahkan sumpah Quran 7 truk tidak ada. Tidak ada. Saya menjadi tidak ada. Nah, karena tidak ada itulah kenapa ini bukan. Kudune wis ora enek hitungan, ora enek tanggung, ora enek hubungan yo. Makasih yo Mas Almas. Lek perlu foto, wah nyeneng nih Pak. Omongnya wong desa kayak aku ini foto bareng karo tokoh kan seneng loh. Tapi bukannya kalau misalkan mengucapkan terima kasih sampai yang tadi disampaikan Bapak itu tadi malah membuat para masyarakat ini curiga ada perjanjian atau apa? Ya enggak apa-apa curiga, kita faktanya enggak ada kok. Dan yang kedua kita sampai melangkah ini karena memang enggak ada. Kalau ada carilah. Kalau jenengan iso ngecek neng sip lainnya perjanjian nih. Nah,